Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandri Firmansyah, kelas D dengan NIM 9414424089. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Ekonomi Perbankan, dosen pengampu Dr. Bobi Rantopayu, SSI ME. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas yang telah diberikan yang berjudul Studi Kasus PT Pintar Sumber Mineral. Perekonomian Indonesia yang terus berkembang mendorong perusahaan untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi, terutama dalam kegiatan produksi. Salah satu faktor penting dalam menunjukkan kelancaran proses produksi dalam pengelolaan persediaan bahan baku. Persediaan yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan kekurangan atau kelebihan stok yang berdampak pada terganggunya proses produksi serta meningkatnya biaya. PT Pintar Sumber Mineral sebagai perusahaan yang bergerak di bidang air minum dalam kemasan mengalami peningkatan permintaan pasar dari tahun ke tahun. Namun, perusahaan masih menghadapi kendala dalam memenuhi permintaan tersebut secara optimal akibat pengelolaan persediaan yang kurang efisien karena bahan baku serta ketidakstabilan sumber air baku. Hal ini berdampak pada efisiensi biaya produksi dan operasional perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode pengelolaan persediaan yang tepat seperti economy order quantity untuk menentukan jumlah pasar yang optimal sehingga dapat menekan biaya persediaan dan meningkatkan efisiensi produksi. PT Pintar Sumber Mineral mulai berproses pada tahun 2022 dengan produksi awal yang masih terbatas sehingga permintaan konsumen belum terpenuhi. Pada tahun 2023, perusahaan mengalami peningkatan produksi dan penjualan, namun tetap menghadapi kendala karena pengelolaan persediaan yang belum optimal. Memasuki tahun 2024, permintaan pasar meningkat secara signifikan, tetapi perusahaan masih kesulitan memenuhi kebutuhan konsumen akibat kekurangan bahan baku dan ketidakstabilan sumber air baku. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara permintaan dan persediaan yang berdampak pada efisiensi biaya produksi, sehingga diperlukan perbaikan melalui penerapan metode pengelolaan persediaan yang lebih efektif seperti EOQ. Mengapa kasus ini bisa terjadi? Kasus ini terjadi karena pengelolaan persediaan yang belum optimal sehingga tidak mampu menyesuaikan antara kebutuhan produksi dan ketersediaan bahan baku. Selain itu, perusahaan mengalami kekurangan bahan baku akibat proses pemesanan yang belum efisien serta ketidakstabilan sumber air baku yang dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Di sisi lain, permintaan pasar meningkat pesat, tetapi tidak diimbangi dengan pencernaan persediaan yang baik. Kombinasi faktor-faktor tersebut
menyebabkan ketidakseimbangan antara permintaan dan persediaan, sehingga produksi terganggu dan efisiensi biaya menurun. Di mana kelemahannya? Kelemahan utama pada manajemen persediaan yang kurang efektif, di mana perusahaan belum mampu merencanakan jumlah dan waktu pemasaran bahan baku secara optimal. Selain itu, terdapat kelemahan pada perencanaan kebutuhan bahan baku, sehingga sering terjadi kekurangan stok saat permintaan meningkat. Perusahaan juga belum memiliki antisipasi terhadap risiko eksternal seperti ketidakstabilan debit air akibat cuaca. Di sisi lain, koordinasi antara permintaan pasar dan kepastian produksi belum seimbang, sehingga terjadi ketidaksesuaian antara jumlah produksi dan kebutuhan konsumen. Hal inilah yang menyebabkan efisiensi biaya dan kinerja operasional belum maksimal. Apa celah hukumnya? Terdapat celah hukum, pelanggaran hukum secara langsung, karena kasus yang dibahas lebih fokus pada manajemen operasional dan persediaan perusahaan, bukan pelanggaran aturan atau tindak pidana. Namun, jika dilihat dari sisi hukum secara umum, pasti celah hukum bisa muncul apabila perusahaan tidak memenuhi kewajiban kepada konsumen, misalnya tidak mampu menyediakan produksi sesuai perjanjian atau distribusi yang dijanjikan. Terjadi pelanggaran terhadap standar kualitas produksi air minum, misalnya tidak sesuai standar kesehatan, tidak memenuhi ketentuan dalam izin usaha atau regulasi industri air minum, kurangnya tanggung jawab manajemen yang bisa dikaitkan dengan persiapan corporate governance. Harus dilakukan ke depannya. Perusahaan harus fokus pada perencanaan persediaan yang lebih baik, penguatan pasokan, dan penggunaan sistem yang lebih terstruktur agar produksi lancar dan permintaan konsumen bisa terpenuhi. Perbaiki manajemen persediaan, menerapkan metode EOQ secara konsisten untuk menunjukkan jumlah dan waktu persediaan optimal, pemesanan optimal, membuat sistem kontrol stok, misalnya minimum maksimum stok, perencanaan bahan baku yang lebih akurat, menyesuaikan franchise permintaan berdasarkan data penjualan sebelumnya, menyesuaikan produksi dengan tren permintaan pasar, peningkatan sistem operasional, menggunakan sistem digital untuk monitoring persediaan dan produksi, meningkatkan koordinasi antara bagian produksi, gudang, dan pembelian. Apa yang harus dilakukan investor? Investor harus aktif mengawasi, mendukung, dan
mengarahkan strategi perusahaan agar pertumbuhan bisnis tetap seimbang dengan kesiapan produksi dan tidak menimbulkan masalah seperti kekurangan bahan baku. Yang pertama, memperkuat pengawasan, melakukan monitoring rutin terhadap kinerja manajemen, khususnya dalam pengelolaan persediaan dan produksi, memastikan manajemen bekerja sesuai target efisiensi, mendorong perbaikan sistem, menyediakan dukungan modal, evaluasi kinerja manajemen, mengelola risiko, dan menentukan strategi jangka panjang. Baik, kesimpulan, kasus pada PT Pintar Sumber Mineral menunjukkan bahwa peningkatan permintaan yang tidak diimbangi dengan pengelolaan persediaan yang baik dapat menyebabkan kekurangan bahan baku dan terganggunya proses produksi. Permasalahan utama terletak pada manajemen persediaan yang belum optimal serta ketidakstabilan sumber daya air, sehingga berdampak pada efisiensi biaya. Penerapan metode ekonomi order quantity terbukti pada menjadi solusi untuk mengoptimalkan jumlah pemesanan biasanya dan meningkatkan efisiensi operasional perusahaan.